Ya, selamat pagi, Bapak, Ibu, saudari-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus dan mengasihi Tuhan Yesus. Mari kita mengawali ibadah doa pagi pada hari ini. Kita akan menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa untuk bersyukur pagi ini kita sudah dibangunkan dengan kesehatan yang baik. Kita menikmati pagi ini dengan udara yang cerah, bersyukur untuk anugerah Tuhan yang senantiasa Tuhan sudah memberikan perlindungannya dan penjagaannya buat kita semuanya. Kita akan menyanyikan Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat hari yang indah pagi ini, untuk penyertaan dan perlindungan-Mu pada kami semuanya, untuk kasih setia-Mu, untuk kesehatan kami yang sudah Engkau anugerahkan. Pagi ini sebelum kami melanjutkan aktivitas kami masing-masing, kami mau bersyukur, memuji nama-Mu, juga mendengarkan firman-Mu. Ajar kami terus belajar untuk menyediakan waktu buat Tuhan. Karena ketika kami berdoa, bersekutu, beribadah, kami makin dikuatkan dan makin bertumbuh iman kami kepadamu. Berkatilah Pak Indah yang pagi ini akan menyampaikan firman Tuhan. Sempurnakan persiapannya, sehingga apa yang akan disampaikan boleh memberkati kami semua yang hadir. Bapa, berkatilah ibadah Zoom kami pagi ini, sarana internet yang kami gunakan, semoga dilancarkan dan dapat menunjang ibadah Zoom kami hingga selesai. Berkati dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu berserah kepada Yesus.
firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Pak Indah. Saya persilahkan. Selamat pagi. Kiranya suara saya bisa sampai didengar. Oke, terima kasih. Kita akan buka firman Tuhan dulu di dalam Maleakhi pasal 1 ayat 6. Maleakhi pasal yang pertama ayat yang ke-6. Kita akan membaca bersama di dalam Maleakhi pasal pertama ayat 6. Saya akan membacakan dan kita baca bersama-sama. Ini tentang pencemaran korban-korban. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu. Hai para imam yang menghina namaku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan untuk hari ini kami berkumpul dalam persekutuan doa pagi ini. Kami rindu memulai bersekutu dengan Engkau. Kami rindu mengaku dosa kami. Dan kami tahu Tuhan bahwa kami orang-orang berdosa. Ketika kami menyampaikan keberadaan kami ini, kami percaya inilah pengorbanan, korban yang harum yang kami berikan kepadamu. Bahwa kami rindu mengikuti Engkau. Biarlah Engkau mengoles hidup kami dengan firman-Mu pada hari ini. Memberkati kami di pagi. Biarlah firman hari ini menguatkan kami dan menyegarkan kami dan kami bisa melakukannya. Berkati Tuhan hamba-Mu, bibir lidah hamba-Mu, supaya sesuai dengan kehendak Tuhan, dan berkati juga jemaat dan anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini, juga hamba Tuhan, kiranya kami bisa belajar bersama-sama di dalam mengenal firman. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Nah, Bapak Ibu kasih, hari ini saya akan mengambil satu topik tentang anak Allah. Kalau Bapak Ibu mengikuti dalam rangkaian beberapa minggu kemarin, saya memang fokus di bicarakan tentang anak Allah. Terakhir tentang doktrin ya. Jadi memang saya tidak membawakan dalam pandangan seorang penulis, tetapi dia memakai doktrin dari Westminster klasik yang dia berikan, dan dia melengkapinya. Jadi satu anugerah ya kita di tahun 2007 ada satu buku ini yang berani untuk mengoreksi, berani untuk melengkapi, berani untuk mengkritik di dalam bahwa kita sebenarnya secara doktrin tentang anak Allah ini tidak lengkap. Lemah, dan ada beberapa poin yang dikatakan lemah, itu artinya 6 poin tentang seharusnya doktrinnya itu bagaimana. Ya, intinya adalah bagaimana kita sebagai anak Allah mendekatkan diri kepada Allah dengan secara pandangan Alkitabiah. Dan banyak yang melewati itu, mungkin anak-anak Tuhan yang sudah Kristen dari mulanya memang penting membaca ini. Nah, ini merupakan hari ini merupakan topik terakhir sebenarnya saya ingin bawakan, karena diberikan tugas, ya saya bawakan di sini ya. Ini tentang rintangan, tugas, tanggung jawab sebagai anak Allah, ini yang terakhir. Jadi ada rintangan, tugas, dan tanggung jawab sebagai anak Allah. Dalam Maleakhi pasal 1 ayat 6 tadi dikatakan bahwa kalau seorang anak itu menghormati bapaknya, ya, hamba menghormati tuannya. Terus Allah katakan, kalau aku ini bapa, di manakah hormat kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam. Hai para imam yang menghina namaku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Nah, ini mungkin sering terjadi dalam kehidupan kita. Kalau ini kan imam ya, apalagi kita ya.
kita mungkin sering bertanya, bagaimana cara kita? Dengan cara apa ya? Atau bagaimana kami menghina nama Tuhan? Ternyata kita sering gagal menjadi seorang anak yang baik, menjadi hamba yang baik, dan bahkan kita sering bertanya di mana kesalahan kita. Ya kan? Ini untuk itu firman Tuhan hari ini difokuskan terakhir tentang tugas tanggung jawab sebagai anak Allah. Saya ambil dalam buku Robert R. Beeke, ya tetap saya harus sampaikan di tempat ini supaya itu bukan pandangan saya sendiri, adalah judul Menjadi Ahli Waris Bersama Yesus. Ya, saudara bisa cek di internet, ada bukunya. Nah, saudara-saudara, saya akan memulai. Robert A. Beeke mengatakan, lawanlah setiap rintangan yang menghalangi Anda untuk menikmati anugerah kedudukan Anda sebagai anak-anak Allah. Jadi kita menyadari ada rintangan, bahkan kita bisa sampaikan kepada Tuhan, apa yang menjadi kesalahan saya, itu berarti ada sesuatu yang merintangi kita, tapi kita tidak sadar gitu. Nah, Robert A. Beeke memberikan pandangan ini melalui satu buku oleh Simon Ford. Simon Ford ini juga seorang teolog Puritan, dengan buku The Spirit of Bondage and Adoption. Ya, kita mungkin sudah sulit mendapatkan buku ini, tapi kalau di PDF mungkin masih ada. Mempersembahkan 30 halaman untuk menjelaskan kepada kita bagaimana kita melakukan menjadi seorang ahli waris bersama Yesus. Berikut adalah beberapa rintangan yang dinasihatkan untuk kita supaya kita lawan. Jadi poinnya adalah rintangan-rintangan apa yang harus kita lawan yang mungkin kita tidak sadari. Yang pertama, saya tidak tulis 1 sampai berapa ya, saya rasa ini sampai 11. Kita mengalir saja ya. Yang pertama-tama adalah bersungut-sungut yang tersembunyi dalam hati. Nah, bersungut-sungut ini adalah menentang perlakuan-perlakuan Allah terhadap kita, ya di mana Allah sepertinya sangat keras kepada kita dan keinginan kita tuh bertentangan dengan Dia. Nah, kita sering bersungut-sungut tersembunyi dalam hati, namanya juga tersembunyi. Kita tuh sebenarnya nggak sadar bahwa kita itu sebenarnya sering kesel karena keinginan Tuhan tuh tidak sesuai dengan keinginan kita. Karena Tuhan itu lambat, mungkin tidak sesuai. Nah, ini merupakan satu hal yang harus kita perhatikan, bahwa kita sering bersungut-sungut. Umat Israel gagal karena mereka sering bersungut-sungut. Mereka melihat mukjizat, mereka melihat segala apa yang Allah berikan, Allah yang buat, tapi mereka bisa gagal. Jadi kita tidak bisa mengandalkan bahwa kita ini udah anak Tuhan, udah Kristen, udah dalam gereja yang baik-baik, tidak bisa. Karena bangsa Israel pun melihat mukjizat pun masih bisa bersungut-sungut. Berarti ini merupakan satu rintangan pertama yang harus kita waspadai. Apakah di dalam kehidupan kita yang dimana tidak sesuai dengan keinginan kita, kita sering memaksakan. Setelah kita maksakan, kita sering kesal. Ya, kenapa, dan kenapa. Ya. Biasanya itu kadang-kadang perbincangan suami istri. Kenapa ya begini, kenapa ya begitu, ya kira-kira begitu ya. Itu sungut-sungut ya Bapak Ibu, dan hati-hati terhadap sungut-sungut ya. Yang kedua atau yang selanjutnya adalah suka mengeluh terhadap diri Anda sendiri. Kita membiarkan setan di banyak kesempatan memberikan kesaksian dusta melawan jiwa kita sendiri. Kita sering mengeluh terhadap diri kita sendiri. Saudara, orang yang mengeluh pasti karena tadi yang pertama, ya dia tidak merasa dapat sesuatu yang pas sesuai dengan keinginannya. Dia membiasakan diri mengeluh terhadap diri sendiri. Kalau mengeluh kepada orang mungkin it's okay, ya. Orang bisa jawab kan. Tapi kalau mengeluh kepada diri sendiri, yang jawab siapa? Yang jawab kadang-kadang adalah kesempatan setan masuk di dalam kesaksian dusta yang dia berikan. Kita ingat Adam dan Hawa, ya ada kesaksian-kesaksian dusta iblis itu begitu gampang sekali meracuni kita. Bapak Ibu, kita ini rentan sekali, ya kalau kita diberikan pencobaan di padang gurun. Saya rasa tiga pencobaan yang Tuhan Yesus terima, kita hari ini kita dapatkan, hari ini kita jatuh. Jadi kita begitu rentan. Jadi jangan kita berpikir bahwa kita itu kuat. Tapi satu sisi kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Untuk itu yang harus kita hindari adalah
kita harus menyadari bahwa ada hal yang sering kita lakukan, yaitu mengeluh pada diri sendiri. Nah, ini harus kita waspadai. Inilah yang menghalangi kita menjadi anak-anak Tuhan dan mendapatkan berkat sebagai anak-anak Tuhan. By the way, untuk mengenal berkat-berkat anak Tuhan, saya rasa Bapak Ibu bisa dengar renungan-renungan sebelumnya, ya, karena ada 3 renungan sebelum ini. Yang selanjutnya adalah menolak untuk mengucap syukur atas pekerjaan Roh Allah yang menyucikan di dalam hati kita. Menolak untuk mengucap syukur atas pekerjaan Roh Allah yang menyucikan di dalam hati kita. Nah, kadang-kala ini terjadi di dalam diri kita, yaitu pekerjaan Allah di dalam kehidupan kita itu sepertinya sudah tidak relevan di dalam kehidupan kita. Nah, saya ingin mengajak kita untuk melihat kondisi remaja atau pemuda zaman sekarang, di mana mereka sering menolak mengucap syukur atas pekerjaan Roh Allah, tidak menyadari bahwa pekerjaan Roh Allah di dalam kehidupan kita, semangat yang Tuhan berikan, ya, firman Tuhan yang Tuhan berikan, hal-hal yang menyucikan hati kita, itu kita kadang-kadang anak-anak muda zaman sekarang atau kita yang sekarang mendengar firman Tuhan, kita sering menolak. Menolak dalam arti apa? Kita anggap biasa aja, kita anggap itu tidak merupakan satu hal yang luar biasa, karena kita ya kita merasa bahwa sebagai anak Allah itu ya biasa-biasa aja lah, ya, tidak ada sesuatu yang istimewa. Nah, itu yang terjadi di dalam kehidupan anak-anak muda zaman sekarang, kalau saya lihat di dalam kondisi sekarang. Mungkin contoh yang paling baik adalah bentuk renungan-renungan yang kadang kita sekarang kan kita sering di dalam pelayanan sekarang udah di dunia media, kita sering melakukan riset juga dengan renungan-renungan yang diberikan oleh media-media yang lain, maksudnya pelayan Tuhan yang lain. Kalau saya lihat, memang apa yang mereka sampaikan itu banyak hal-hal yang berhubungan kadang-kadang tidak sesuai dengan pandangan-pandangan Kristenan yang seharusnya kita berikan. Ada hal-hal yang ya keduniawian itu lebih begitu jelas, nyata di dalam. Jadi pandangan-pandangan Alkitab itu tidak begitu menarik bagi mereka. Jadi mereka mengambil hal-hal yang lain di dalam dunia, dan anak muda itu mengambil itu semua. Maksudnya mengambil intisarinya adalah hal-hal dunia ini menarik. Dan akhirnya mereka tidak menyadari bahwa ada pekerjaan Roh Allah di dalam kehidupan mereka, dan mereka menolak mengucap syukur. Dan itu memang hal yang wajar sekali, karena memang yang disampaikan itu bukanlah sesuai dengan firman Tuhan atau pandangan-pandangan yang seharusnya jangan terlalu jauh lah maksudnya dengan pandangan firman Tuhan. Nah, ini hal yang harusnya kita tahu bahwa ini rintangan yang berat bagi orang, khususnya anak muda sekarang, untuk melihat bahwa dirinya adalah anak Allah. Selanjutnya adalah kita lihat, mereka menyangkal janji-janji dan kebenaran-kebenaran yang menghiburkan yang Allah berikan. Nah, di sini jelas ya. Seperti saya katakan tadi, renungan-renungan ini, mereka sepertinya menyangkal janji-janji kebenaran-kebenaran yang justru Allah sediakan kepada mereka. Jadi penghiburan-penghiburannya yang sesungguhnya Allah mau sediakan itu tidak tersampaikan. Jadi firman Tuhan yang sudah memberikan satu pandangan-pandangan tentang penghiburan sebagai anak Allah, di mana kita dapat kekuatan untuk bekerja melayani Tuhan, di mana kita bisa dicegah oleh Roh Allah, dicegah oleh pandangan Alkitab untuk melakukan dosa, hal-hal yang demikian itu tidak disampaikan. Jadi lebih banyak pekerjaan kebenaran-kebenaran yang kadang-kadang tidak berhubungan dengan kita. Jadi poin yang selanjutnya ini adalah kitab suci sepertinya tidak berhubungan dengan kita. Jadi Alkitab itu sudah tidak menjadi satu dasar fondasi penyampaian firman Tuhan. Nah, kalau sudah seperti itu, maka rintangan itu akan semakin berat. Karena saya melihat generasi di bawah saya, ya 5-10 tahun di bawah saya,
Itu kalau kita bicara, ya ini sesama pelayan, dia juga melayani, tapi di gereja yang ya karismatik gitu. Jadi kalau kita bicara tentang firman Tuhan ya tidak nyambung. Ya. Tidak nyambung karena kalau kita bicara tentang sesuatu yang bersifat alkitabiah, dia merasa itu kuno. Sesuatu yang tidak mendasar bagi dia, sesuatu yang tidak logis bagi dia, tidak cocok lagi bagi dia. Nah, kita akan melihat bagaimana generasi kekristenan yang berikutnya kalau pandangan-pandangan tentang pekerjaan Allah, tentang kebenaran-kebenaran yang menghibur kita yang seharusnya kita berikan itu tidak ada pada generasi muda kita sekarang. Maka saya lihat ini merupakan rintangan yang besar untuk kita melihat mereka bisa menjadi anak-anak Allah. Dan resikonya adalah resiko yang besar. Karena apa? Resikonya adalah, poin selanjutnya adalah mereka memelihara nasihat-nasihat setan. Ya. Jadi ada ilustrasi-ilustrasi bahkan yang sedikit menyedihkan bagi saya, itu magic itu menjadi satu ilustrasi awal untuk penyampaian tentang etika firman Tuhan. Jadi firman Tuhan yang nggak disampaikan, etika yang disampaikan, tapi diawali dengan magic, diawali dengan sulap. Kalau saudara ikuti ya, itu sebenarnya sangat aneh itu satu hal yang asing bagi Alkitab. Satu hal yang asing bagi doktrin Alkitab dan satu hal yang asing bagi kekristenan. Tetapi itu sudah masuk di dalam dan kita membiarkan itu hadir bagi anak-anak muda kita sekarang. Apa yang terjadi? Apa akibatnya? Akibatnya adalah poin selanjutnya, mereka tidak menunggu Allah dan tidak menunggu Allah memecahkan masalah mereka. Karena bagi yang sebenarnya Allah itu melampaui waktu di mana dia sudah menyediakan jawaban sebelum masalah itu ada. Sebenarnya kan seperti itu. Harusnya itu yang kita sampaikan. Tapi kadang-kadang saya lihat di sini masalahnya itu mereka nggak tunggu Tuhan lagi. Bahkan mereka memakai cara-cara kehidupan yang ya di dalam dunia kerohanian di gereja dia profesional melayani Tuhan, tetapi di dalam dunia pribadi dia firman Tuhan tidak sama sekali mempengaruhi dia. Ya, jadi sangat mengecewakan. Saya kasih contoh misalnya kalau dia pelayanan di mimbar luar biasa, mungkin singer, nyanyi, ya mungkin bukan pembawa firman ya. Tapi kalau sampai di dalam dunia pribadi dia, ya kalau menikah sama non Kristen, it's okay gitu. Ya, menikah non Kristen, it's okay. Nikah kontrak pun is okay gitu ya. Jadi maksudnya doktrin-doktrin Alkitab itu tidak ada di dalam diri mereka. Kenapa? Karena yang selalu mereka dengar itu ya seperti tadi, magic, sesuatu yang menyenangkan pikiran dan telinga saja. Jadi apa yang mereka dapat? Tidak ada. Maka tidak ada kekuatan mereka mendapat penghiburan sebagai anak Allah. Dan bagi mereka itu nonsen. Bagi mereka itu tidak ada artinya. Jadi saya kadang-kadang juga sedih kalau 10-15 menit renungan di YouTube itu kalau kasih mereka itu kayaknya tidak ada satu ketertarikan sedikit pun. Tidak tahan gitu ya. Nah, akhirnya saya harus mengambil sedikit, mungkin 1 menit saja. Mereka baru, wah ya, bagus. Nah, ya gitu ya. Jadi seperti mengambil sendok, terus dicedokkan. Mau jadi bayi rohani, terus menjadi bayi rohani. Dan memang itu tugas kita sebagai anak Tuhan untuk memberikan kesadaran. Kalau tidak bisa kasih yang banyak, mereka belum sadar, otomatis harus kita cedokin satu-satu, sedikit-sedikit. Sehingga akhirnya mereka pernah mendengar satu pandangan yang memang pandangan ini adalah dari firman Tuhan gitu. Jadi jangan sampai pandangan motivasi-motivasi yang entah dari mana, entah dari Yunani, bahkan entah dari Asia, kepercayaan itu justru masuk di dalam pikiran mereka. Nah, ini yang menjadi kendala yang besar. Mereka justru memelihara nasihat-nasihat iblis dan tidak menunggu waktu Tuhan. Menurut mereka tidak ada waktu Tuhan yang bisa memecahkan masalah mereka. Dan alasan mereka adalah
mereka memakai kata-kata mereka tuh, saya tidak dapat, saya tidak mampu percaya, ya. Ambisi yang penuh dosa untuk menghibur diri. Ini poin yang selanjutnya. Jadi mereka tuh merasa lemah. Saya tidak mungkin bisa dipulihkan, saya ini orang bobrok dan segala macam. Saya hanya percaya Tuhan dah. Pokoknya Tuhan akan kasih yang terbaik lah, berkat-berkat luar biasa. Hanya itu, Bapak Ibu. Jadi kehidupan orang Kristen zaman sekarang sangat-sangat menyedihkan sebenarnya. Apalagi generasi berikutnya sangat menyedihkan. Bayangkan kalau anak kita, anggaplah kalau di GKMI pelajarannya baik, ya, kita masih Alkitabiah masih lurus, supanda. Tapi teman-temannya semua, ya, kita dari 10 cuma satu, misalnya kita 9-9-nya itu sudahlah, nggak usah pikir itu, pasti Tuhan akan berikan, pasti Tuhan akan berikan. Pada saat benar-benar berikan nggak dapat, pakai jalan yang lain, pakai jalan dunia yang lain. Apakah anak-anak kita juga akhirnya bisa kuat di dalam? Saya rasa lingkungan sangat mempengaruhi juga. Maka tanggung jawab kita juga harus memberikan pelayanan. Untuk itu kita terjun dalam dunia media sekarang dalam pelayanan renungan, itu baik untuk generasi berikutnya juga. Jadi bagi kita sekarang adalah janganlah kita memiliki menghibur diri kita bahwa kita ini tidak sanggup dan segala macam. Itu merupakan satu rintangan juga bagi kita untuk menjadi seorang anak Allah. Yang selanjutnya adalah terlalu banyak berprasangka melawan Allah kasih-Nya karena perasaan Anda sekarang. Ya, mungkin satu sisi kalau di kalangan yang saya ceritakan tadi, mereka melayani tetapi mereka tidak mengerti firman Tuhan, tidak melihat doktrin-doktrin dalam firman Tuhan. Yang satu sisi adalah akan timbul bagi orang-orang yang cendekiawan atau pandangan-pandangan orang yang memiliki pikiran yang tajam, akhirnya mereka memiliki prasangka melawan Allah karena kasih-Nya, karena perasaan mereka sekarang. Tentu saja kalau kawan-kawan kita atau lingkungan kita sesama Kristen itu tidak memiliki kekuatan Allah, tidak memiliki kekuatan Alkitab, tidak memiliki firman Tuhan dalam kehidupan mereka, kita akan melihat Tuhan itu ada nggak sih? Ya kan? Kita sendiri akan merasa, kok saya sendirian yang begini? Apakah bahkan mungkin apa saya yang salah ya? Apa saya terlalu kolot ya? Apa saya terlalu tidak ikut zaman ya? Sehingga teman-teman saya semua kok sepertinya tidak terlalu pusing soal itu ya. Jadi kalau saya sendiri gitu kan, akhirnya kita bisa berprasangka melawan Allah. Benar nggak Allah itu? Begitu. Atau ini hanya karangan-karangan Alkitab saja? Benarkah kasih-Nya itu ada? Karena teman-teman saya tidak seperti itu. Maka kita sering memiliki perasaan-perasaan dan kita ikut perasaan. Nah, biasa anak-anak muda kan sering mengikuti perasaan. Bahkan kita juga sering ikut perasaan. Benarkah ya Tuhan itu memang ada? Dan ini merupakan pandangan-pandangan untuk orang yang mau benar, mungkin belajar cukup tinggi, mereka akan menjadi orang yang sedikit skeptik ya, merasa kurang percaya, ya, suka mencari-cari kelemahan akhirnya. Nah, ini kecenderungan kita terhalang menjadi seorang anak Allah kalau kita satu sisi melihat teman-teman kita juga tidak melaksanakan. Kita sering lamban dan ceroboh dalam menjalankan tugas-tugas dan perintah. Ini juga merupakan satu satu rintangan bagi kita. Dari situ kita akan mencari-cari kelemahan dan akhirnya banyak anak-anak muda sekarang, khususnya yang kalangan pelajar yang sungguh-sungguh baik, mereka lebih banyak menjadi orang yang skeptik. Bahkan di dalam dunia teologi, saya beberapa kali menemukan sudah belajar Alkitab begitu baik, dia bisa tiba-tiba di satu sisi menjadi skeptik. Kenapa? Karena mungkin dia lihat di dalam lingkungan gereja itu sendiri, di dalam lingkungan hamba-hamba Tuhan mungkin ya, dia tidak melihat bahwa
perilaku sebagai anak Allah itu hadir dalam kehidupan. Ya, sering hal-hal yang ini terjadi di dalam kehidupan mereka, sehingga apalagi lingkungannya juga tidak mendukung, mungkin dia dari kalangan banyak orang-orang non-muslim di sekitar dia akhirnya bisa tiba-tiba kok bisa berpikir skeptik dan akhirnya meninggalkan imannya, Bapak Ibu. Nah, ini tidak heran lagi di zaman sekarang, kita harus membuka mata, gejala ini banyak sekarang. Dan mereka menjadi ateis. Apalagi kalau mereka akhirnya berhubungan dengan orang-orang luar yang juga ateis. Mereka ke luar negeri atau mereka ketemu dengan orang-orang yang juga tidak dulunya Kristen tapi mungkin apa itu Kristen ya, mereka juga tidak menyadarinya, maka akan menjadi pandangan-pandangan yang skeptik di dalam kehidupan mereka. Saya ingin menyorotkan poin tentang kelambanan dan kecerobohan. Kelambanan dan kecerobohan ini bisa menjadi satu rintangan. Maka saya ingat ya di dalam sekolah teologi yang ditekankan di dalam dunia teologi itu mungkin kalau kita berpikir ya kita masuk ke sorga ya, semua anak-anak Tuhan, hamba Tuhan, ya ada hamba Tuhan yang top, pasti penuh sukacita di dalamnya seperti retret 1001 malam. Tapi ternyata tidak. Di sana yang justru saya kaget adalah ditekankan untuk mereka melihat kelemahan kita. Kenapa mereka melihat kelemahan kita? Supaya jangan sampai nanti jemaat yang melihat, atau jangan sampai nanti kita udah jadi, kita baru menyadari kita punya kelemahan itu. Jadi kelemahannya itu ditekankan, dicari, bahkan dicari, dan kecerobohan-kecerobohan kita itu dicari. Ayat-ayat firman Tuhan, mungkin firman Tuhan yang kita sampaikan salah sedikit itu dicari, ditekankan, suruh bertobat, ya. Itu baik ya. Sebenarnya memang kaget ya di dalam pandangan-pandangan saya waktu di awal-awal tuh kaget. Kaget ya kok sebagai anak Tuhan kok digituin, ya mana kasih Tuhan, harusnya kan penuh dengan lemah lembut ya gitu ya. Tapi ternyata setelah saya menjalaninya dan mulai melihat dunia kekristenan di luar, saya melihat memang satu hal yang penting bagi kita untuk melatih generasi kita, untuk melatih anak-anak Tuhan, untuk melihat apa yang menjadi kelemahan mereka, kelambanan mereka di dalam pelayanan, di dalam apa yang Tuhan inginkan. Itu harus terus. Kadang-kadang sepertinya negatif, ya. Waduh, setiap kali ke gereja tuh dikasih tahu tentang negatif, tentang saya yang negatif terus. Tapi setelah dia menyadarinya, itu dia baru tahu, oh, ini yang memisahkan saya. Ya. Jadi kekudusan yang Tuhan berikan kata kudus itu sebenarnya adalah pemisahan kita dengan orang dunia. Kita bukan berasal dari dunia. Maka perlu selalu kita itu diberitahukan kelemahan kita itu apa. Diberitahukan kecerobohan kita itu apa. Kelambanan kita menjalankan tugas-tugas perintah kita itu apa. Kalau kita mengasihi anak-anak Tuhan, harusnya itu yang kita kerjakan. Kadang-kadang kita tidak mau kerjakan, kenapa? Takut mereka pergi, kita takut mereka tidak suka, ya kan? Kita takut mereka nanti kecewa, tidak mau lagi kenal Tuhan. Tapi sebenarnya baik. Tapi tidak boleh, dalam arti juga tidak boleh terlalu kelewatan, ya. Terlalu kelewatan. Jadi sesuai porsi yang mereka adakan, dan porsi ini baik. Jadi ini merupakan rintangan yang membuat kita tidak bisa menjadi anak Tuhan yang baik, menjadi anak Allah yang baik, dia bisa merasakan pekerjaan Tuhan, spirit yang ada Tuhan berikan, tidak bisa merasakan roh Tuhan itu mencegah kita berdosa, tidak ada rasa lagi, tidak bisa merasakan itu lagi, itu merupakan kecelakaan menurut saya. Ya, jadi penting sekali kita ada satu sisi kita ya boleh mendisiplin, memberikan pandangan-pandangan yang kadang-kala negatif menurut mereka, tapi itu baik ya. Nah, yang saya rasa itu yang menjadi rintangan. Yang terakhir adalah yang tadi, penuh dengan pertanyaan skeptik. Jadi jangan sampai generasi kita, bahkan kita sendiri ya, menjadi orang yang akhirnya skeptik, menjadi apa Tuhan itu benar-benar ada ya. Nah ini sudah bahaya ya, kalau ada pemikiran seperti itu,
kita sudah mulai masuk ke dalam ranah yang bahaya dan sulit menjadi seorang anak Allah yang baik. Nah, yang terakhir saya ingin sampaikan tadi, selain rintangan adalah tanggung jawab. Kita akan baca renungan hari ini akan berakhir di Yohanes pasal 9 ayat 4. Yohanes pasal 9 ayat yang keempat, kita akan baca bersama. Yohanes pasal 9 ayat keempat. Sudah dapat ya Bapak Ibu? Yohanes 9 ayat yang keempat. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Ya, inilah tanggung jawab kita. Ya, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku, mengutus Kristus selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Jadi seperti seorang anak yang ingin mengikuti cara hidup ayahnya, melakukan kehendak ayahnya, terlibat dalam pekerjaan ayahnya, demikian juga anak-anak rohani seharusnya anak-anak rohani Bapa Sorgawi yang sejati ingin mendisiplinkan diri sendiri, digodok, dibina, dan memberikan tenaga mereka untuk pekerjaan yang Allah miliki bagi kita dalam persekutuan jemaatnya. Seperti Kristus yang sulung itu, di mana dia juga melakukan pekerjaan Bapa di sorga, mengingat bahwa malam akan segera datang dan ketika orang tidak dapat bekerja lagi. Jadi ini mengingatkan kita tanggung jawab bahwa waktu itu begitu pendek bagi kita. Baiklah kita tidak berleha-leha, kita sebagai anak Tuhan, saya tahu di sini di KMI begitu banyak anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan, ingin melayani Tuhan, waktu itu begitu pendek, rintangan begitu banyak, generasi berikut yang harus dibina begitu banyak, apa yang harus kita kerjakan masih begitu minim, dan disinilah waktu kita harus mengikuti pelayanan kita, melakukan pelayanan kita dengan baik. Kenapa? Karena itu merupakan kehendak Bapa. Pekerjaan yang Bapa lakukan, sekarang kita bisa seperti ini karena itu merupakan tujuan dari Bapa. Sehingga kita bisa bangun gereja, kita bisa bangun persekutuan. Kalau tujuan Bapak itu terjadi, tidak bisa kita stop sampai di sini, kita tetap harus juga melaksanakannya. Dan dimulai dari diri kita sendiri. Jadi renungan hari ini, saya simpulkan, kita harus hati-hati terhadap rintangan dalam kehidupan kita, karena ini seperti racun yang tidak kita sadari. Kita tidak boleh bersungut-sungut, tidak boleh mengeluh terhadap diri sendiri, kita tidak boleh menolak, kita sering menolak mengucap syukur atas pekerjaan Allah, ya sering menyangkal kebenaran Allah dari janji-janji Allah. Sepertinya kitab suci tidak berhubungan dengan kita sering memelihara nasihat-nasihat setan, ya tidak menunggu Allah, waktu Allah, sering menghibur diri sendiri karena kita merasa lemah, terlalu banyak prasangka melawan Allah, lamban dan ceroboh dan tidak mau dilatih, dan suka mencari kelemahan dan penuh pertanyaan-pertanyaan skeptik. Kita hindari itu dan kita melakukan pekerjaan Allah dengan benar. Inilah pandangan dari Robert R. B. Key yang diambil dari Simon Ford, rintangan tugas tanggung jawab sebagai anak Allah. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Firman yang menyadarkan kami, mungkin tidak enak Tuhan kami disadarkan, mungkin tidak enak kami disentil hal-hal yang mungkin hal yang biasa, tapi kembali lagi terus disentil, kembali terus diingatkan, tapi kami sering lupa bahwa sesungguhnya kami sering ceroboh, kami sering kebobolan, kami sering lemah, sehingga kami perlu sekali terus diingatkan, dan harusnya kami bersuka cita untuk semua itu, dan untuk itu kami bisa terus melayani Tuhan, melakukan pekerjaan Bapa. Kiranya Tuhan, firman Tuhan terus menyegarkan kami. Kiranya Tuhan, firman Tuhan terus kami dengarkan, terus menggaung dalam hati kami. Kiranya Tuhan, doktrin-doktrin, pandangan yang firman Tuhan begitu dalam, merupakan satu favorit kami, merupakan satu idam yang kami idamkan di dalam hidup kami. Ketika kami semakin sungguh-sungguh ingin mencari Tuhan, sungguh-sungguh menjadi anak Allah.
Kami rindu Tuhan, setiap kami berdoa, kami bisa merasakan Tuhan begitu dekat kepada kami. Setiap kami ingin melakukan kejahatan, kekerasan, dan dosa, Engkau selalu begitu mengingatkan kami. Kami ingin menjadi anak-anak Allah yang mendapatkan spirit kekuatan dari Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Dan kami mau terus di dalam Tuhan, disukacitakan di dalam Tuhan, menjadi anak-anak Allah. Kau berkati teman-teman kami tempat ini, supaya diperkuatkan dan terus melayani Tuhan dengan baik. Puji nama Tuhan, ya seluruh kami ucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa ucap syukur. Amin. Saya serahkan kembali. Ya, terima kasih untuk Bapak dalam penyampaian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati terus pelayanan Pak Indah. Tuhan berkati. Pagi ini kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Pokok-pokok doa pada pagi hari ini sudah saya bagikan ya kemarin ya. Ada yang mendapatkan 2, ada yang mendapatkan 1. Mungkin slide-nya bisa turun. Bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan bagian, bisa mendoakan salah satu dari doa-doa yang ada di slide ini. Pagi ini ada 26 pokok-pokok doa ya, kita akan doakan bersama-sama. Setelah itu nanti akan ditutup oleh Pak Edi untuk menutup ibadah doa pagi ini. Kita akan mendoakan pokok-pokok doa ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Engkau sungguh memberkati kami di pagi hari ini dengan hari yang baru yang Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih untuk hari demi hari yang Tuhan percayakan bagi kami, dan kami boleh ada di dalam keadaan yang sehat dan baik. Kiranya Tuhan terus memimpin kami sepanjang hari ini, apapun yang kami pikirkan, katakan, dan lakukan, semuanya memuliakan nama Tuhan. Apapun yang kami kerjakan hari ini, pikiran kami hanya tertuju pada Tuhan dan sekaligus mohon akan pimpinan dan juga penyertaan Tuhan, sehingga semua yang kami kerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan. Kami menyerahkan semua yang hadir saat ini, dan yang Engkau memberkati kami semua. Kami menyerahkan untuk Bu Linda, untuk kedua anaknya, keluarga Pak Yohanes dan keluarga Pak David, Tuhan memberkati. Untuk Ibu Ruth, dan juga untuk keluarga anak-anaknya, keluarga Ibu Vivi, keluarga Pak Yopi, dan juga untuk Fani, Tuhan juga memberkatinya. Untuk Oma dan Opa Dani, kiranya Tuhan juga terus memberkati dalam segala keadaan yang ada. Untuk Bu Ati, Pak Yunus, dan juga untuk Irma, Tuhan juga memberkati. Untuk Bu Lucy, untuk Pak Jun, untuk Tasya, untuk James, dan juga untuk Tiffany yang ada di Belanda, Tuhan memberkati kami semua. Untuk Bu Bambang, untuk Pak Bambang, untuk Brenda, untuk Cevi, untuk Pak Andre, Bu Yulia, dan juga untuk Sisil, Tuhan berkati semuanya Tuhan. Untuk Pak Aji, untuk Bu Rini, dan juga untuk Senja, Karin, dan Adin, Tuhan juga memberkati. Untuk Bu Hana, untuk Bu Melisa dan Pak Andi, untuk Pak Victor, keluarga Pak Victor di Australia, dan juga untuk Albert dan Tata, Tuhan memberkati. Khususnya untuk Tata, yang sampai hari ini masih di rumah sakit, biarlah penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan juga kesembuhan yang pada Tuhan menyertai Tata ya Tuhan. Tuhan menolong para dokter untuk menemukan sakit yang ada dalam diri Tata. Biarlah kebergantungan kami pada Tuhan melebihi kebergantungan daripada segala sesuatu. Dan Tata juga boleh menerima segala sesuatu ini dengan kekuatan yang Tuhan tambahkan bagi Tata. Dan demam yang masih ada maupun lambung yang juga bermasalah, Tuhan yang akan terus memberikan kesembuhan demi kesembuhan. Tata boleh pulih seperti sedia kala. Berkati juga untuk Mbak Dwi, berkati Bu Yuli, dan Pak Listio, Ken, dan juga Ben yang ada di Jepang, Tuhan memberkati.
untuk Pak Endra, Bu Priscilla, Nadia, Yesi, dan Samuel, Tuhan berkati. Khususnya untuk Nadia yang merencanakan pernikahan, dan juga untuk Brenda, dan juga untuk Christian, dan kemudian merencanakan pernikahan, dan Tuhan memberkati mereka semua. Dalam segala persiapan yang ada, Tuhan hadir, Tuhan berikan hikmat, sekaligus juga Tuhan memberikan tuntunan waktu yang terbaik bagi mereka. Untuk Pak Anton, untuk Bu Retno, untuk Antonia, Aurel, dan Adriel, Tuhan berkati mereka semua itu. Untuk Pak Alep, dan juga untuk keluarga Bu Vivi, keluarga Pak Adi, untuk Ripka dan Santoso, Tuhan berkati mereka semua. Untuk Pak Theo, Bu Yaya, untuk Henok, dan untuk Jason yang ada di Belgia, dan Tuhan juga memberkati. Dan menyerahkan juga untuk Bu Ana, untuk Joyce dan Yonatan, untuk Dr. Monik dan Pak Rudi, ya Tuhan memberkati mereka semua. Untuk Pak Thomas dan Christian, Tuhan juga memberkati. Untuk Pak Endah dan seluruh keluarganya, Tuhan juga memberkati. Untuk Bu Sumaryati dan keluarga kedua anaknya, untuk Pak Wilit, keluarga Pak Jatmiko, Tuhan juga memberkati. Untuk Nikolas, Tuhan juga memberkati. Biarlah berkat Tuhan turun ke atas kami semua. Dari berganti hari, berganti waktu, tapi kami tahu bahwasannya berkat Tuhan senantiasa dalam kehidupan kami. Dan juga berkat-Mu melimpah dalam keluarga hamba-Mu juga, ya Tuhan. Kami memohon berkat-Mu sekaligus juga memohon agar seluruh hidup kami memperkenankan hati Tuhan. Karena kami tahu ketika kami menyerahkan pada Tuhan, itu adalah tempat yang terbaik bagi kami, karena Engkaulah sandaran kami satu-satunya. Kami belajar dari kitab Raja-Raja dan kitab Tawarik, bagaimana seseorang yang senantiasa mengutamakan Tuhan dalam hidupnya, maka Tuhan akan memberkati. Tuhan akan dengan cara Tuhan menolong dalam waktu Tuhan, dan juga berkati dengan berlimpah. Ajar kami ya Tuhan, belajar dari orang-orang percaya di zaman dahulu. Tuhan memberkati mereka ketika mereka mengandalkan Tuhan. Biarlah kami belajar mengandalkan Tuhan di dalam segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Juga untuk Bu Yuli yang memimpin pujian dan doa bagi kami semua. Tuhan melimpahkan berkat-Mu dalam pelayanan Bu Yuli. Dan juga untuk Pak Indah yang baru saja menyampaikan kebenaran firman-Mu. Boleh mengingatkan kami untuk kami boleh setia dan belajar dari doktrin yang ada. Tapi kami juga boleh mengingat akan Tuhan yang menjadi sumber daripada doktrin itu sendiri. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.